recorded. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Terima kasih kita sudah bergabung ya dengan kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga seperti ini. Ya, sebelumnya suara Bapak jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Sudah jelas. Nah, sebelumnya Bapak mau mengabsen kalian nih ya. Absen kalian sambil ngecek siapa yang belum hadir dan siapa yang sudah hadir. Mas Andri Prastio. Saya, Pak. Hadir ya. Sehat ya, Ya. Mas Andri ya. Sehat, Pak. Sehat alhamdulillah. Kabarnya baik ya. Baik. Baik, oke. Yang kedua Mas Burhanuddin. Hadir, Pak. Hadir ya. Sehat ya Mas Burhan ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, kabarnya baik juga ya. Baik, Pak, baik. Baik, alhamdulillah. Kemudian baik. Oke, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Ketua kelas. Ya Pak. Mas Hadi ya. Tadi Ardiansyah. Oke, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, Ya Ya Tuhan kami, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Ferdi ya telah memimpin doa kita hari ini. Berarti anak-anakku semalam sudah pada belajar ya? Sudah baca modul yang Bapak share ya? Sudah ya? Ya, Pak, udah. Ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Jadi Bapak itu menuliskan modul tentang propeller shaft ya di situ. Nanti ketika kalian baca jadi tidak kosong gitu. Nanti kita akan melakukan pelajaran. Oke, mungkin Bapak ingin menampilkan slide. Materi sebelumnya kita belajar tentang gardan atau diferensial. Ya, saya ingin bertanya nih, ya sederhana saja pertanyaan saya. Fungsi dari gardan atau diferensial, ya itu untuk apa pada kendaraan ringan? Fungsi gardan itu. Coba ada yang ingin menjawab, memberikan tanggapan? Ya. Oke, silakan. Mas Ferdi ya. Oke, silakan Mas. Fungsi gardan yaitu yang pertama merubah arah putaran mesin sebesar 90 derajat. Fungsi yang keduanya memperbesar momen, dan fungsi yang ketiga membedakan putaran roda kiri dan kanan saat membelok. Oke, berarti fungsi gardan untuk merubah arah putaran sebesar 90 derajat ya, untuk memperbesar momen dan menyeimbangkan antara roda kanan dan roda kiri itu berputar putarannya saat berbelok supaya tidak selip. Dasarnya adalah kalian memahami poros propeller ya. Kalian bisa memahami poros propeller pada kendaraan ringan itu seperti apa gitu. Nah, indikator pencapaian kompetensi itu kalian bisa menjelaskan unit propeller shaft atau istilahnya poros propeller tadi ya. Jadi Bapak menggunakan istilah propeller shaft atau poros propeller itu sama saja. Kalau dalam bahasa Inggris poros itu shaft ya. Jadi disebutnya propeller shaft ya, seperti itu. Kemudian yang kedua menjelaskan fungsi dari komponen propeller shaft ya. Yang ketiga menjelaskan cara kerja dari propeller shaft. Ya, itu adalah indikator pencapaian kompetensinya. Nah, kemudian tujuan belajarnya gimana? Tujuannya melalui diskusi dan penggalian informasi, peserta didik mampu. Jadi kalian itu mampu apa? Mampu menjelaskan fungsi unit propeller shaft pada kendaraan ringan, ya, pada kendaraan ringan dengan benar, ya. Kemudian kalian mampu menjelaskan fungsi komponen dari sistem kelengkapan propeller shaft, ya.
seperti itu. Kijang menggunakan penggerak belakang dengan kelengkapan propeller shaft. Saat mobil berjalan ada suara berisik pada bagian tengah bawah mobil. Tapi jika mobil berhenti atau tidak bergerak, suara itu hilang. Pada mobil ini sudah dilakukan pengecekan sistem gardan dan rodanya dan tidak mengalami kerusakan pada sistem gardan dan rodanya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Mas Burhan ya sudah membacakan daripada suatu kasus. Jadi gini, Bapak cerita nih. Ya, jadi ada mobil nih Gardan. Ini mobilnya Pak Tejo. Ya, mobil Kijang ya, Toyota Kijang zaman dulu, ini mobilnya Pak Tejo. Mobil ini menggunakan penggerak belakang. Berarti tipe FR, front engine rear brake. Engine-nya di depan, penggerak rodanya di belakang. Ya, dengan kelengkapan propeller shaft. Berarti dia menggunakan propeller shaft. Saat mobil berjalan, ada suara berisik, jadi mendengung dan sebagainya pada bagian tengah bawah mobil. Ya, tapi jika mobil berhenti atau tidak bergerak, suara itu akan hilang. Berarti hanya saat mobil berjalan. Saat dia berhenti, walaupun mesin hidup, suara itu hilang, nggak ada suara. Pada mobil ini sudah dilakukan pengecekan sistem gardannya. Ada Andre sama Andrea. Kelompok 2 Burhan, Ferdi sama Febri. Kelompok 1 ketuanya Andri, kelompok 2 ketuanya Burhan. Kelompok 3 ada Niam, Irfan, Zelika dan Nurhayat, ketuanya Niam. Propeller tadi meneruskan putaran dari transmisi ke diferensial, intinya itu. Dengan sudut yang bervariasi. Ya. Kemudian syaratnya itu harus lihat, karena mempunyai sudut bervariasi berarti dia harus tahan terhadap momen puntir. Dan dia dapat meneruskan putaran roda dengan sudut yang bervariasi juga. Ya, kemudian yang ketiga, dia dapat mengatasi perpanjangan atau perpendekan jarak antara transmisi dan penggerak, axle atau diferensial. Dan dia juga harus dibuat seringan mungkin, ya. Tidak boleh terlalu berat. Selain dia tahan terhadap momen puntir, dia juga harus dibuat seringan mungkin. Pak. Gimana? Ya, Pak, lanjut ya, Pak. Lanjut ya. Ya, Pak. Lanjut. Nggak ada yang ditanyakan ya. Oke, next. Kalau nggak ada ditanyakan, saya mau bertanya nih satu saja sama siapa yang belum? Mas Andri deh, Mas Andri. Mas Andri, tadi fungsi daripada propeller apa, Mas Andri? Mana Mas Andri tadi? Iya, Pak. Apa fungsi dari propeller tadi apa? Saya mau nanya. 1. Tahan terhadap momen puntir, Pak. Itu syaratnya, fungsinya, fungsi. Oh, fungsi dari poros Poros propeller. adalah meneruskan putaran atau tenaga dari transmisi ke penggerak aksel atau diferensial dengan sudut. Anak-anak tuh. Siapa dulu boleh? Apa saya tunjuk apa siapa dulu? Bebas lah. Jawab pertanyaan tadi, Pak. Oke, jadi gini, tadi kan ada masalah di mobil Pak Tejo tuh. Nah, masalahnya kan tadi udah Bapak bimbing. Nah, itu masalahnya apa ya? Dengan nanti diskusi kelompok, ini diskusi kelompok nih ya. Jadi kalau memang tidak ada dan sebagainya, nanti LKPD baru selesai. Apa? Ada yang ingin disampaikan dulu nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita mulai diskusi ya. Ini LKPD di share di grup WhatsApp. Nanti sambil dikerjakan dengan kelompoknya dan langsung dikirimkan ke saya. Oke, Pak. Oke, udah masuk ya? Udah ya? Kita masuk ya? Udah ya. Nah, Udah, itu Pak. bahan diskusi kita LKPD ya, udah saya share di grup WhatsApp. Oke ya, kemarin udah belajar modul, tadi saya kasih permasalahan, udah saya bimbing. Nah, sekarang kita coba diskusi dengan LKPD tersebut. Nah, oke. Ada yang disampaikan. Jadi masalahnya itu ada persoalan juga, boleh dari LKPD disampaikan. Jadi seperti apa dan sebagainya ya. Soalnya gimana kita diskusikan. Oke, ada yang ingin memberikan masukan atau memberikan komentarnya? Dipersilahkan.
Dengan masalah tadi boleh, masalah mobil Pak Tejo boleh. Biasanya apa yang menyebabkan terjadinya itu? Keausan dan kekocakan bantalan speed, Pak. Gimana? Buat Keausan dan kekocakan bantalan speeder. Oh, oke ya. Dari Mas Niam ya. Bagus Ya, Pak. ya. Saya sambil catat dulu ya. Berarti Mas Niam memberikan tanggapan tentang masalah mobil Pak Tejo tadi ya. Iya, tentang berarti masalahnya karena keausan dan kekocakan pada bantalan spider. Spider tadi udah Pak dijelasin ya, yang plus tadi ya. Berarti bantalannya kocak, akhirnya menimbulkan permasalahan kalau lagi berjalan bunyi gitu ya, Mas Niam ya. Ya, Pak. Oke, ada yang ingin memberikan tanggapan hal ini atau bagaimana? Ini saya catat dulu. Silahkan yang lain. Atau Mas Niam lagi juga boleh, yang lain juga boleh. Silahkan. Ayo. Bisa juga karena keausan dan kerusakan center support bearing, Pak. Oh, ntar dulu. Oh, karena keausan Dan kerusakan center support bearing. analisis kita ketika poros depan dan belakang dari propeller shaftnya bengkok, dia mengakibatkan bunyi pada propeller. Kalau sudah bengkok berarti penyesuaian variasi dari sudutnya juga akan terganggu. Yang kedua, keausan dan kekocakan bantalan spider. Itu jadi bantalannya, spidernya itu aus atau sudah kocak ya. Nah, itu juga mengakibatkan terhadap kerja ya, mengakibatkan permasalahan terhadap kerja daripada propeller shaft. Ya, kemudian ada yang mengatakan keausan dan kerusakan center support bearing. Ya, jadi ketika aus dan rusak center support bearingnya tadi, berarti mengakibatkan timbulnya suara bunyi berisik tadi. Ya, itu analisa kita. Kemudian analisa selanjutnya adalah universal joint yang hancur tadi. Jadi universal joint atau sambungannya hancur, nah itu juga mengakibatkan bunyi berisik dan juga mengurangi performa cara kerja dari propeller shaft. Ya. Kemudian ada lagi mungkin keseimbangan. Tadi kan saya bahas tentang keseimbangan atau balance poros. Nah, ketika keseimbangan atau balance porosnya itu tidak sesuai, maka ya akan mengakibatkan putaran dari momen puntirnya itu juga buruk. Nah, kalau buruk berarti mengakibatkan bunyi juga kan. Nah, itu nanti Bapak share link Google Form. Bapak share link Google Form, Bapak share di grup WhatsApp kalian. Nah, setelah Bapak share di grup WhatsApp, nanti kalian langsung kerjakan. Jadi setelah Bapak share mungkin 5 jawabannya juga akan semakin besar. Oleh karena itu, semakin hari kualitas diri juga harus diperbaiki. Karena bagaimanapun nanti yang akan kalian hadapi itu bukan hanya dunia sekolah saja, ada dunia pekerjaan, ada dunia keluarga, ada dunia masyarakat. Itu kalian akan hadapi. Kalau sekarang mungkin masih dalam dunia sekolah, tapi nanti 2 tahun lagi lah kalian akan menghadapi dunia kerja atau dunia perkuliahan atau dunia masyarakat, atau kalau yang mau nikah nanti dunia keluarga langsung. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus kita siapkan dari sekarang. Nanti kita pimpin doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan kami. Ingat, jangan lupa nanti kita bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya, dan diharapkan jaringan, kalau kita masih daring ya, jaringan internetnya disiapkan, tempatnya, posisinya, dan materinya juga harus dipelajari terlebih dahulu. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.